kami Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami rindu diperbaharui, kami rindu dipakai menjadi alat-Mu, dan kami rindu Tuhan menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan Tuhan tempatkan kami. Biarlah segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan, dan biarlah apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami naikkan semuanya itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami, bahkan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Pimpin kami semua, pimpin hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan. Salam. Haleluya. Hari ini, pujian yang dibawakan atau yang melayani altar hari ini dari kaum bapak perkarya, luar biasa sekali. Aplaus dulu dong buat perkarya kita semua. Luar biasa. Apalagi tadi kesaksian pujian di depan itu, itu nggak ada tandingannya lagi tuh. Di depan dicarinya semua judulnya. Oke, baik. Dan memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita sepanjang bulan ini, kita memasuki tema nasional dari GKI Pusat, yaitu berkaitan dengan Paskah tentunya ya. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Namun saya tidak akan membawakan itu, karena ada 3 minggu ke depan untuk membahas itu. Ada 4 ya, belum lagi hari Jumatnya, belum lagi minggunya. Berarti ada sekitar 4 atau 5 kali pertemuan untuk membahas itu. Nah, di berbagai gereja Tuhan, hari ini adalah diperingati sebagai hari Palma ya. Kalau Katolik itu biasanya mereka sudah, ya hari ini adalah Minggu Palma bagi mereka. Dan artinya begini, masa-masa prapaskah, masa-masa sengsara Yesus Kristus Tuhan, persiapan untuk memasuki Jumat Agung dan Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita juga untuk memasuki prapaskah, mau mengantar kita untuk melihat bagaimana masa-masa itu, masa-masa Yesus memasuki Yerusalem, masa-masa Yesus yang akhirnya akan berkorban, lalu mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kita lihat di dalam Matius 21, ayat yang ke-1 sampai 11. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini adalah Minggu Palma, dan tentu ada satu peringatan khusus yang hendak mau disampaikan, bagaimana masa-masa atau masa-masa sengsara Yesus Kristus untuk berkorban mati di kayu salib. Nah, peristiwa ini hendak mengingatkan kita kembali bagaimana Yesus datang, bagaimana Yesus pada akhirnya harus dimuliakan melalui peristiwa pengorbanan di kayu salib. Nah, renungan kita pada pagi hari ini saya terambil dari ayatnya yang ke-9. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Mereka berseru-seru tentang Yesus Kristus yang dianggap bahwa dia adalah anak Daud, dia adalah raja yang dinantikan, raja yang akhirnya akan terus memimpin bangsa Israel ini. Ketika Yesus hendak memasuki Yerusalem, dan bertepatan pada hari itu adalah hari perayaan persiapan untuk menyambut Paskah. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah Paskah Yahudi. Belum ada namanya Paskah Kristen. Persiapan Paskah, jadi orang-orang Israel yang ada di Yerusalem, mereka sedang mempersiapkan diri. Jadi diperkirakan ini adalah 5 hari sebelum hari Paskah, begitu. Hari Paskahnya mereka. Nah, ketika mereka hendak mau merayakan hari Paskah itu, mereka biasanya berkumpul terlebih dahulu, dan dari berbagai macam negara, orang-orang Yahudi yang terdiaspora, mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan salah satu hari raya besar ini. Nah, ketika di dalam peristiwa perayaan itu, maka Yesus memanfaatkan momen ini untuk menyatakan dirinya. Jadi, Yesus datang ke sana
bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, atau masyarakat pada masa itu mendesain untuk menyambut Yesus sebagai raja. Tidak ada desain seperti itu. Mereka berkumpul membawa pohon palem, ya, atau daun-daunan seperti itu, karena memang ada historinya. Jadi ketika misalnya ada seorang pahlawan, atau ketika mereka bersukacita, mereka mengangkat dedaunan pohon palem itu sebagai gambar mereka berbahagia dan bersukacita begitu. Nah, Yesus memanfaatkan momen ini untuk masuk ke Yerusalem ketika mereka sedang bersiap-siap merayakan Paskah. Jadi, mereka sebenarnya tidak sedang mendesain untuk menyambut Yesus yang adalah raja itu tadi. Karena bagi mereka, Yesus belum dianggap sebagai raja. Belum dianggap juga sebagai Tuhan. Kalaupun Yesus dianggap sebagai Tuhan, itu sifatnya pribadi. Belum dinyatakan secara universal pada masa itu. Jadi hanya pengakuan personal saja. Ya Tuhan, aku tidak layak ya Tuhan. Jadi itu sifatnya masih personal. Maka Yesus sering kali mengatakan jangan diberitakan dulu. Jangan diberitakan dulu. Karena apa? Timingnya belum. Tetapi bahwa kenyataan bahwa dia telah datang dan sedang mempersiapkan itu semua, itu iya. Nah, jadi mereka tidak sedang mendesain untuk hal itu. Karena saya kira sangat jauh sekali kalau ternyata dugaan mereka adalah kepada Yesus yang adalah Allah dan Mesias itu. Sangat jauh sekali. Nah, sekali lagi berarti Yesus di sini sedang memanfaatkan momen itu untuk menyatakan dirinya bahwa dialah raja itu, bahwa dialah Mesias itu, bahwa dialah yang akan memberikan pembebasan bagi umat manusia. Lanjut. Nah, ini kita lihat di sini di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Pertanyaannya, ketika Yesus datang ke sana, adakah memang raja menggunakan keledai? Raja di mana-mana itu menggunakan kuda yang gagah perkasa. Seorang tentara yang hendak berperang, maka dia menggunakan kuda. Kalaupun dia seorang bangsawan atau dan sebagainya, taruhlah di Timur Tengah dan lain sebagainya itu, biasanya menggunakan unta juga, karena unta termasuk barang mahal, begitu. Tetapi kalau keledai, nah ini kan aneh. Bahkan dalam perumpamaan kita juga seringkali diungkapkan keledai itu adalah salah satu binatang yang bodoh, begitu katanya. Sehingga ada ungkapan dongki itu seperti kayak dungu, begitu ya. Rocky Gerung pasti senang mendengar ini, gitu ya. Ya, ada ungkapan seperti itu. Sampai akhirnya bilang ini, keledai saja tidak mau jatuh ke lubang 2 kali. Betul nggak itu? Jadi ketika ada yang coba ngomong begitu, kadang-kadang, oh kamu ini keledai aja nggak mau jatuh ke lubang. Nah iyalah keledai. Kita kan manusia, salah kok kebalik. Gitu ya. Kita kepleset terus gitu ya. Jadi yang saya maksud begini, keledai, pertanyaannya mengapakah keledai yang dipakai, bukan kuda? Nah, ini merujuk tentunya juga kepada kitab sebelumnya di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Jadi ini senada ya di situ. Kalau kita tadi malam kita diskusi tentang bagaimana kitab suci kita, referensinya ada di bawah. Nah, itu jadi enak. Jadi apa yang dikisahkan itu ngambilnya pas dengan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi tidak ngarang sendiri gitu, tidak berdiri sendiri Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu uniknya kitab suci kita. Jadi katakan seperti ini, bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi Nabi Zakaria memang juga sudah menubuatkan ini, dan nabi-nabi yang lainnya juga. Nah, peristiwa tentang pertanyaannya kan sekarang, kenapa kok keledai? Di zaman itu kenapa juga disebutkan keledai? Lalu tergenapi pula keledainya. Coba jangan naik keledai lah, supaya gagah sedikit. Gitu ya. Oke, keledai adalah salah satu binatang yang diumpamakan sebagai bentuk binatang yang rendah, lalu juga diumpamakan sebagai bentuk binatang yang penuh dengan masih ada penundukan dibanding dengan kuda. Jadi katanya jarang ditemukan keledai itu. Ada nggak keledai liar? Mungkin ada kali ya, karena saya belum pernah ketemu dan memegang keledai gitu ya.
Tapi saya juga bingung juga. Ada juga orang bilang susu kuda liar gitu ya. Saya bingung bagaimana dia cara ngambil susu kuda liar itu. Lah itu kan kuda liar gitu ya. Jadi kalau ditangkap baru mau dipegang ditendang kita habis-habisan gitu. Jadi kalau kuda liar mungkin ada, tapi kalau keledai liar mungkin ada juga ya. Tapi yang saya maksud adalah keledai itu termasuk binatang yang masih bisa mudah ditundukkan dan itu termasuk binatang yang menunjukkan kepolosan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dan juga menunjukkan jalan suatu perdamaian. Jadi ketika raja itu datang, dia hendak masuk ke Yerusalem, dia menggunakan keledai, bukan menggunakan kuda. Dia hendak menunjukkan bahwa dia adalah raja yang memang membawa damai. Bukan raja yang sedang membawa peperangan. Bukan raja yang hendak mengangkat pedang. Bukan raja yang hendak mendatangkan kericuhan di sana-sini. Bahwa ternyata terjadi pemisahan di sana, ya nanti kita akan ketemu dengan doktrin seperti ini. Bagaimana mungkin Pak Tangkas bilang begitu? Nyata ada ayatnya. Yesus mengatakan di sini, aku datang untuk membawa pedang. Bagaimana itu? Agama Bapak kan ngajak perang terus kan? Wah, kalau salah tafsir begitu, repot. Nah, bagaimana Bapak Ibu menjelaskannya? Kan kita bilang agama kita agama kasih. Orang pahamnya begitu. Tapi ada ayat di Bapak. Yesus sendiri ngomong kok. Aku datang untuk membawa pedang. Memisahkan Bapak dengan anak. Anak akan melawan Bapak. Akan menjadi musuh sana sini. Bagaimana itu? Di rumah tangga akan hancur. Kasih apa yang mau diajarkan oleh Yesus macam seperti itu? Lalu kita yang tidak tahu-tahu, iya ya, wah kan gitu apologet sana kan pakai ayat begitu. Lalu kita yang tidak tahu, oh iya benar ini, Yesus ini berarti hoax ini. Ngomongnya aja ngajarin damai tentang kasih, tapi ngajarin perang juga ternyata, angkat pedang. Nah ini yang dipakai juga menjadi alasan-alasan bagi kaum-kaum Kristenan liberal untuk memakai alasan untuk perang. Sehingga kok jadi kontradiktif ayat firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak belajar dengan baik, kalau gereja tidak menjelaskan dengan baik, tentu akan menjadi persoalan. Nah, saya tidak dalam kapasitas waktu hari ini untuk menjelaskan itu. Nanti ada sesi-sesi tertentu tentu saja ya, kita akan membahas itu. Nah, kita lihat di sini, jadi bahwa Yesus datang menggunakan keledai itu hendak menunjukkan bahwa ya, dia adalah raja dan saya datang dengan damai. Bukan datang dengan satu peperangan. Dan ketika mereka bersorak-sorai itu, mereka adalah suatu ungkapan bahwa mereka hendak menunjukkan kita akan berperang dan kita menang di dalam peperangan. Nah ini terjadi kontradiktif. Ada perbedaan persepsi dari Yesus dan persepsi dari orang-orang pada zaman itu. Next slide berikutnya. Ayat 9 dikatakan seperti ini, dan orang yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya di belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus memasuki Yerusalem, ada satu peristiwa mereka sedang merayakan atau sedang melakukan persiapan untuk menyambut Paskah, dan ketika memasuki gerbang itu, mereka melihat Yesus yang sedang menunggangi keledai. Dan momen itu menjadi momen bagi Yesus untuk menyatakan dirinya. Dan menjadi momen juga bagi orang-orang itu untuk mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka. Jadi ketika mereka sedang merayakan, melakukan persiapan, lalu dilihatlah Yesus. Di sana Yesus. Dan mereka menunjuk kepada Yesus, mereka langsung bersorak-sorak. Di momen itu, mereka bersorak-sorak dengan satu tujuan untuk mengangkat. Dia menjadi Mesias, dia menjadi Raja. Mengapa demikian? Karena bukan tanpa sebab mereka bersorak-sorai melakukan itu kepada Yesus. Bukan tanpa sebab lalu ujuk-ujuk, oh karena kita tidak ada Raja, kita angkat Yesus menjadi Raja. Bukan. Karena mereka sudah melihat sebelumnya sepak terjang yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang paling kontroversial salah satunya adalah mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Lazarus yang mati itu, ya, Lazarus kan Sakius. Lazarus, oh, sebetulnya salah, Pak salah Pak, gitu kan. Jadi kembali lagi cerita begini kan. Jadi tahu tentang si siapa itu yang orang pendek Zakeus itu ketukar lagi kan. Jadi dia naik di pohon ara kan. Lalu
guru sekolah minggunya cerita, Lazarus turunlah. Pak, sudah ganti kah? Bukan. Kayaknya itu Zakeus. Oh iya, kemarin itu sempat Zakeus. Kemarin sempat Lazarus, berarti sekarang Zakeus ya. Gitu. Gak mau kalah. Guru sekolah minggunya. Jadi mereka sudah melihat 4 malam di kuburan. 2 malam di kuburan saya nggak tahu sudah jadi apa. Tapi mereka menyaksikan sudah 4 hari. Dan itu satu mujizat yang spektakuler dan keluar. Lalu bukan hanya itu, tetapi berbagai macam mujizat. Bagaimana Yesus memberikan makan orang banyak. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Menyembuhkan orang buta. Lalu menyembuhkan orang bisu. Dan lain sebagainya. Dan selain itu, seringkali juga bagaimana Yesus tampil bersama-sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, sekalipun mungkin bertentangan juga. Tetapi bagi mereka, ini adalah sesuatu atau sosok yang menjadi pembebas bagi mereka. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan mereka, di tengah-tengah mereka dijajah oleh bangsa Romawi, mereka kan punya sejarah panjang Bapak Ibu Saudaraku. Mulai dari masa perjanjian lama sampai juga ke masa masuk intertestamental sampai ke masa perjanjian baru, mereka selalu berada di dalam perbudakan. Dan tentu bukan tanpa sebab, tetapi karena oleh ulah mereka sendiri. Nah, ketika mereka hampir 400 tahun lebih juga ya, mereka berada di kekuasaan oleh Romawi seperti itu. Nah, mereka mengalami penindasan dan tentu mereka mengharapkan adanya pembebas yang akan berani melawan bangsa Romawi. Memang pada zaman itu, pada bangsa Makabe dicatatkan, ada bangsa dari kaum Zelot yang menjadi pemberontak, berani melawan untuk melawan kaum orang Romawi ini. Nah, harapannya Yesus ini, dia mampu menjadi pembebas untuk melawan bangsa Romawi. Mereka sudah melihat Yesus bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Ya kan? Ini juga yang dijual-jual. Bersama Yesus ada terobosan keuangan. Luar biasa. Ya, jualan-jualannya kan begitu. Bersama Yesus, pintu surga akan terbuka. Berkatnya akan dicurahkan. Penuhlah rumah kita. Gitu kan? Bersama Yesus, engkau akan berjalan melalui lautan badai. Begitu dia jalan kelelap. Kan? Karena apa? Mereka sudah melihat sendiri hal-hal seperti ini. Dan pemahaman mereka tentang Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus yang menjadi raja secara jasmani yang akan memenuhi kebutuhan mereka pada masa itu. Dan tidak salah Bapak Ibu Saudaraku mereka melakukan itu. Karena mereka punya sejarah buruk. Mereka, begini, orang yang lagi sakit, kerinduannya itu apa sih? Sembuh. Orang yang lagi kesulitan ekonomi, kerinduannya apa sih? Ekonominya dipulihkan. Orang yang sakit, orang yang saat ini sedang bagaimana rumah tangganya berantakan, kerinduannya apa sih? Dipulihkan. Orang yang usahanya seret, pengennya apa sih? Ada laris. Dan itu kerinduan mereka, seperti itu. Tetapi ternyata apa yang mereka inginkan, mereka gadang-gadangkan, ternyata jauh dari apa yang dipersepsikan oleh Tuhan Yesus. Mereka berteriak mengeluh-elukan, Hosana. Apa sih artinya Hosana? Hosana adalah sebuah ungkapan Ibrani yang berarti, Ibrani Aram ya, Aram Ibrani berarti berilah kiranya keselamatan. Jadi mereka hendak menyatakan, ya Tuhan, nyatakanlah keselamatan itu bagi kami sekarang. Berilah keselamatan, pimpinlah kami di dalam keselamatan. Artinya mereka hendak mengatakan, ya Tuhan pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan pimpinlah kami untuk melawan bangsa penjajah. Sehingga ada pemulihan. Dan ini akhirnya pun terkonfirmasi juga ketika peristiwa itu sudah selesai, ketika Yesus hendak naik ke surga. Kan sama tuh di Kisah Para Rasul 1, murid-murid masih tetap aja mintanya itu. Tuhan, kapankah engkau akan memulihkan keadaan Israel? Ternyata gitu ya. Masih mindsetnya masih di situ. Dan mindset ini, bayangkan sudah ribuan tahun, ke bawah juga sampai ke sini gitu loh. Ke bawah juga. Jadi ternyata, kalaupun mereka salah, Bapak Ibu begini ya, kalaupun mereka salah,
masih dalam taraf wajar. Kenapa? Karena kondisinya memang seperti itu memungkinkan. Tetapi kalau kekristenan hari ini salah, saya kira menjadi sesuatu yang aneh. Selama ribuan tahun sudah diberitakan dan peristiwa itu terjadi, tapi ternyata masih salah-salah juga. Wah, ini berarti ada yang salah dengan cara pemahaman kita dalam memahami iman Kristen. Jadi, ungkapan dihendak menyatakan, nyatakanlah keselamatan, bagi mereka adalah nyatakanlah pembebasan bagi kami semua. Pernyataan mereka ternyata tidak gayung bersambut dengan apa yang hendak disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan hendak datang itu sebagai Raja. Boleh next, boleh ada slide berikutnya. Ya, kita lihat di sini, tanpa disadari mereka sedang menyambut korban hari raya yang akan dipersembahkan menjadi korban penebus dosa bagi seluruh umat manusia, yang itu nanti tepat jatuh pada hari raya Paskah. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan hendak menyatakan bahwa Hosana, engkau adalah Raja yang akan memimpin kami di dalam keselamatan, memimpin kami akan memulihkan keadaan ekonomi dan politik kami. Mereka punya pemahaman seperti itu. Tetapi mereka tidak sadar bahwa ternyata Yesus datang itu adalah hendak menjadi korban tentang ke hari raya Paskah. Dan sampai detik hari itu tidak mereka pahami. Bahkan muridnya pun tidak pahami. Tidak pahami. Mereka pahami itu setelah Yesus naik. Setelah dinyatakan. Karena ketika Yohanes menuliskannya, Yohanes itu ditulis kira-kira tahun berapa? Kurang lebih tahun 80-90. Betul ya? Karena itu adalah Injil paling akhir. Markus itu pertama. Begitu. Makanya Markus itu Injil paling tua. Sekitar tahun 50 Masehi. Nah, kalau Yohanes itu paling akhir. Jadi dituliskanlah mereka baru memahaminya setelah peristiwa itu terjadi semua. Jadi dengan jelas murid pun pada hari itu tidak paham. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka hendak ditegaskan bahwa Yesus datang itu adalah menjadi korban tebusan untuk menjadi kegenapan Allah untuk menebus manusia dari dosa, untuk menggantikan korban-korban yang sifatnya sementara dan tidak abadi tadi. Maka ketika Kristus menjadi korban, maka tidak perlu ada korban-korban yang lain. Jadi kalau pernah saya katakan begini, apakah kematian Kristus itu semata-mata hanya untuk menggantikan saya? Secara teologis saya katakan tidak. Kematian Yesus Kristus itu adalah secara sejarah menggantikan korban, yaitu kambing domba, untuk sepanjang abad. Karena kalau itu menggantikan saya, mau berapa banyak salibnya mau dibuat. Dan kalaupun akhirnya saya yang harus digantikan di situ, memangnya bisa menyelesaikan? Kan tidak. Coba logika kita. Kita disalib di situ. Atau hari ini kita disalib supaya dosa kita ditebus. Apakah itu menyelesaikan? Enggak juga. Tetapi untunglah Yesus mengambil alih itu semua menjadi korban tebusan bagi kita semua. Karena itu sifatnya sampai sepanjang abad. Seluruh jangkauannya untuk seluruh umat manusia. Kalau saya, ya untuk saya saja. Gak mungkin saya berkorban itu lalu akhirnya dosa Om Yos lalu terhapuskan, yang lain terhapuskan. Lalu pertanyaan, siapa saya? Lalu siapa kita semua? Bukankah dikatakan, tak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan? Betul ya? Jadi, Yesus adalah ganti dari korban yang fana itu tadi. Menjadi korban yang abadi sepanjang sejarah. Dan ketika Yesus menjadi korban itu, maka jangkauannya adalah ke masa lampau dan ke masa depan. Jadi kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang pada zaman sebelum Yesus? Apakah mereka tidak diselamatkan? Diselamatkan. Bukankah Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan? Betul ya? Yesus hadir adalah untuk menggenapi, hendak untuk menyatakan, hendak untuk memproklamasikan bahwa dia adalah Allah. Bahwa dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan menjadi sumber penebusan bagi umat manusia. Oke, next, berikutnya. Hosana bagi anak Allah, bagi anak Daud. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa disebutkan anak Daud? Ya, kita belajar dari sejarah juga bahwa ternyata kan dari keturunan Daudlah bahwa nanti timbul akan Mesias itu tadi.
Nah, Daud adalah gambaran dari kemegahan, keperkasaan raja di zaman dahulu. Kalau tentang kekayaan memang betul Salomo, tentang hikmat Salomo. Tetapi tentang kemegahan peperangan itu adalah dipimpin oleh Daud. Makanya Israel sampai hari ini, mereka kalau kaum Zionis itu yang paling kuat itu mereka adalah selalu memegang panji-panji Daud. Betul ya? Karena mereka menganggap bahwa Daud itu adalah raja yang paling besar, paling agung dari sepanjang Alkitab. Nah, jangankan yang sekarang, dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu pun mereka menanti-nantikan itu, yaitu Mesias dari keturunan Daud. Jelas bagi mereka, Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Nah, dari peristiwa itu akhirnya mereka mengkonfirmasi, jangan-jangan ini, ya benar ini dia. Inilah dia, Yesus penyelamat kita. Penyelamat apa dulu nih? Penyelamat ekonomi kita. Penyelamat bangsa kita. Dialah yang akan menjadi raja, yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita, yang akan memulihkan bangsa kita, memulihkan ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain, sehingga tercipta kedamaian. Paham mereka begitu ketika hendak menyatakan hosana bagi Raja Daud. Tapi ternyata tidak. Sekali lagi saya katakan, Yesus hendak menyatakan ketika hosana yang dikisahkan di dalam Mazmur 118, saya tidak cantumkan di situ, ayat 26 itu hendak menyatakan bahwa keselamatan yang daripada Allah untuk memperdamaikan umat manusia. Kalau begitu kita melihat, apa makna dari hosana bagi anak Daud? Kita lihat slide berikutnya. Dengan menyerukan hosana, berarti kita sedang mengagungkan dan meninggikan Tuhan yang telah memberikan kemenangan besar bagi kita. Kemenangan besar bagi kita adalah ketika Allah datang dan dia menyatakan kuasanya mati di kayu salib, kemenangan atas dosa, kemenangan atas kuasa iblis, bukan kemenangan atas penjajahan pada masa itu, dan juga bukan kemenangan atas peperangan jasmani yang sedang kita lakukan. Tetapi hosana di sana hendak menyatakan bagaimana Allah telah memberikan kemenangan. Artinya kita telah dibebaskan dari dosa. Dosa yang mengikat manusia, yang membuat manusia itu tidak berharga di mata Tuhan. Dosa yang membuat manusia itu harus dicampakkan dari hadapan Tuhan. Maka dengan pengorbanan itu, dengan hosana itu, maka kita memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kalau saudara kita di sana, mereka memperoleh kemenangan kalau mereka berhasil melewati 30 hari berpuasa, sehingga mereka memperoleh kemenangan. Maka kemenangan kita adalah ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dia hendak menyatakan bahwa dia adalah keselamatan satu-satunya, tiada yang lain. Maka ketika kita hendak menaikkan puji-pujian kita, bukan hanya sebatas emosi, bahwa saya lagi keadaan susah, lalu Tuhan tolong saya, lalu kita terbawa suasana bagaimana, lalu ketika saya sakit atau misalnya dalam kesulitan-kesulitan dalam pergumulan saya, lalu kita pahami kata-katanya yang sepertinya menyentuh begitu. Semuanya harus menyatakan kembali, menyatakan kemenangan Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Kalau tidak ada itu, tidak ada gunanya semuanya. Kalau itu tidak terlaksana, maka tidak ada semuanya. Maka saya mau mengajak kita semua, persepsi kita luruskan. Bahwa Yesus Kristus datang untuk memberikan kemenangan bagi saya. Kemenangan atas dosa. Saya dilepaskan dari dosa sehingga saya tidak terikat dengan perbuatan dosa. Alkitab jelas dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua manusia berdosa. Apapun yang dia buat, seperti kertas putih yang dicoret atau seperti kain putih lah, begitu ya. Bahasanya bagaimana itu? Gitu ya. Apapun perbuatan baiknya akan kelihatan kotor, begitu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam pemahaman kita bahwa Kristus hadir untuk memberikan kemenangan. Kemenangan tentu yang dimaksud bukan seperti yang dipahami oleh bangsa Israel pada zaman dulu. Karena mereka sangat mengharapkan seorang pembebas secara sosial, politik, ekonomi. Bahwa ketika kita mengiring Yesus ternyata ada kerinduan untuk seperti itu, saya kira juga tidak salah juga. Tidak salah.
Tetapi kalau motifnya mengikuti Yesus hanya karena ingin perbaikan ekonomi, saudara pilih Tuhan. Karena saya mau katakan, tidak bertuhan pun, coba cek teman-teman Bapak Ibu Saudara yang coba di masyarakatnya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus kayaknya hidupnya baik-baik saja toh. Ya ada saja memang yang bergumulan juga. Tapi kan secara normatif kita lihat, wih kaya sekali dia. Gitu ya. Tanahnya di mana-mana. Saya ini sudah jadi hamba Tuhan, berdoa pontang-panting, tidak ada satu tanah. misalnya begitu. Lalu ada yang bilang, wih saya ini sudah ikut pelayanan sana sini, sudah bekerja keras. Begitu kan. Saya sudah jadi karyawan, saya sudah jadi ini. Belum juga saya menikmati seperti kayak orang-orang di sana. Apalagi kalau ditimpa dengan ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan, setiap jengkal tanah ini akan menjadi milikmu. Seperti Bapak Abraham melangkahkan kakinya, maka itu akan menjadi milikmu. Gila banget. gitu ya. Masih ada konsep-konsep seperti itu. Lalu dia bilang lagi katanya, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lalu semua berlomba-lomba menjadi kepala. Lalu siapa yang mau jadi di bawah gitu? Bayangkan, semua menjadi, misalnya nih, kalau saya punya di perusahaan semua mau jadi kepala. Oh, semua jadi pimpinannya. Lalu yang anak karyawannya di bawah. Kan karyawannya di mana? Apa salah bermimpi untuk seperti tidak Bapak Ibu? Cuma yang saya maksudkan ayat itu jangan dipelintir-pelintir begitu. Kepala yang dimaksudkan adalah dia mampu memimpin dirinya. Sehingga dia tidak terjatuh ke dalam dosa. Karena hanya ekor sajalah yang ikut-ikut untuk jatuh ke dalam dosa. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi kepala dia bisa mengatur kehidupannya. Dia mampu memimpin hidupnya untuk memilah bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah kalaupun akhirnya dia dapat posisi baik, pekerjaan bagus, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, saya mau katakan, puji Tuhan, berkat Tuhan juga itu. Kalaupun akhirnya ada yang tidak dapat, puji Tuhan juga. Biarlah dia tetap datang kepada Tuhan, menaikkan syukurnya. Kalaupun akhirnya ada satu keinginan yang ternyata sampai hari ini belum terkabulkan oleh Tuhan, ya sudah. Begitu. Ya nggak apa-apa. Enak aja Pak Tangkas ngomongnya nggak apa-apa gitu ya. Ya saya maksudkan begini. Terus mau apa? Kan sederhana itu. Terus mau apa? Mau mencak-mencak sama Tuhan? Mau ngamuk-ngamuk? Terus Tuhan kalau kau tidak kabulkan ini, aku murtad sudah. Ya udah. Emang rugi apa Tuhan? Sederhananya begitu. Kalau itu menjadi standar kita di dalam mengiring Tuhan. Tetapi bukankah kita mengiring Tuhan karena kasihnya yang begitu besar? Makanya ketika kita menyatakan kasih Tuhan begitu besar, itu dinikmati Bapak Ibu. Dinikmati. Betul-betul bukan hanya keluar dari mulut, bukan hanya sebatas apa yang kita dengar dari kesaksian-kesaksian dari para artis-artis itu. Jangan dengar kesaksian mereka. Dengar kesaksian sahabat mulia saja. Karena yang di sana belum tentu benar. Kalau di sahabat mulia Bapak Ibu saya lihat kan hidupnya tuh. Oh iya, benar. Dia memang sedang berjuang. Kalau itu belum tentu. Mereka bersaksi juga dibayar. Saya juga maulah bersaksi dibayar. Supaya banyak yang datang. Yang benar itu mau mereka kesaksian itu dari dalam. Itu kita angkat. Lihat keluarga ini. Wih luar biasa sekali perjuangan hidupnya. Sekalipun seperti itu. Ternyata dia masih tetap datang kepada Tuhan. Dia mampu meninggikan nama Tuhan. Sekalipun dia seperti ini. Wih dia sudah luar biasa. Tapi tetap rendah hati. Gitu ya. Dia tetap mampu menaikkan syukurnya kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kan begitu. Nah, kadang-kadang kita terkagum-kagum dengan kesaksian dari artis-artis yang saya sendiri nggak tahu kebenarannya atau enggak. Siapa yang bisa mengkonfirmasi? Gitu kan. Tapi kalau memang tapi kan kita bisa dikatakan puji Tuhan. Lalu pertanyaannya, memangnya kalau kesaksian dari sahabat mulia tidak menguatkan? gitu ya. Ayo Bapak Ibu, kesaksian kita adalah kesaksian yang hidup. Kesaksian yang nyata dilihat oleh kita semua yang hadir hari ini. Apa yang kita gumulkan, apa yang kita saat ini sedang kita hadapi. Kita tahu bagaimana pergumulan Pak Yos dengan Bu Kris. Ya kan? Saya tahu. Kita tahu bahwa mereka juga sedang bergumul. Bagaimana hadirnya seorang anak. Kita tahu juga bagaimana pergumulan dari saudara-saudara kita semua tentang pekerjaan. Kita tahu bagaimana pergumulan-pergumulan kita, bagaimana tentang mencari jodoh. Gitu kan? Bagaimana kehidupan rumah tangga.
kita tahu pergumulan-pergumulan anak kita, bagaimana mereka masa depan mereka. Disinilah kita mau saksikan sampai bagaimanakah kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Dan itu terus boleh menjadi menguatkan kita semua. Bukan semata-mata puji Tuhan, Tuhan sudah jawab doa saya. Lalu begini. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan ternyata tidak kabulkan seperti yang dia inginkan, maka dia katakan, tidak puji Tuhan. Menjadi salah kita. Pak, berarti kalau begitu salah dong. Kalau saya bersaksi tentang apa segala kebaikan Tuhan, karena saya sudah begini. Tidak salah. Nah, saya bilang tidak salah. Untuk meneguhkan ke saudara-saudara kita yang lain. Boleh. Bahkan ketika kita bersaksi, ketika kita gagal pun, saksikan juga. Jangan hanya sebatas kita naik terus, baru kita saksikan. Saya, kalau kita mau lihat kesaksian dari Bu Ires juga, kita mau lihat, ya ngeri-ngeri sedap juga kan, kesaksian mereka ketika hadir bersama-sama dengan kita. Bagaimana pontang-pantingnya kehidupan mereka juga toh. Dan kita juga sudah ngobrol itu secara bersama-sama. Bagaimana dia sudah mengirim lamaran pekerjaan. Begitu setelah dipanggil ternyata ditolak. Kenapa? Karena fisiknya yang tidak memadai. Itu pergumulan berat loh. Pertanyaan saya, apakah kita tidak berdoa untuk kesembuhan fisiknya? Dan sampai hari ini ternyata masih seperti itu. Kita berdoa. Tapi biarlah melalui peristiwa-peristiwa itu semua, hatinya tetap menyatakan engkau Allah yang besar, engkau yang memberikan kemenangan bagiku semua. Walaupun mungkin itu belum terwujud. Tetapi hatinya tidak mendurhaka kepada Tuhan. Yang paling utama itu, yang paling saya takutkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun saya tahu, ya istri saya ada di sini lah, gitu ya, tahu sendiri, ya apalagi dia ahli ekonomi dalam rumah kan gitu kan. Kalau tidak ada uang dipegang itu deg-deg dari iya, betul? Gitu. Iya, pasti deg-deg dari iya juga dia. Saya paham aja. Nah, kalau istri saya kan paling tahu, ya kau sih memang santai aja gitu kan, dia bilang. Saya resah, mungkin dia cuma lihat gelagat saya aja, resah-resah saja begitu. Tapi saya kan nggak mau ngomongin gitu. Lagi nggak ada duit, sabar aja gitu. Nggak ada duit, sabar aja gitu kan. Kalau ada kasih, kalau nggak ada ya jangan. Sederhana toh hidup ini kan. Jangan juga gara-gara nggak ada dipaksa-paksa ada-adain. Kan melarat hidup kita kalau begitu caranya. Ada kasih, nggak ada stop dulu. Sederhana. Hidup itu begitu. Saya kira kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Jadi panjang lebar saya ke sana. Kita lanjut poin 2. Poin 2. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita memiliki sukacita besar yang keluar dalam hati. Jadi keselamatan yang dikatakan Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena kita telah diperdamaikan. Mengapa? Karena tadinya kita adalah menjadi musuh daripada Tuhan. Tetapi dengan pernyataan itu, seharusnya pemahamannya adalah ketika Tuhan berikanlah kami keselamatan, maksudnya Tuhan perdamaikanlah kami denganmu. Maka Daud mengatakan, lebih baik 1000 hari di pelataranmu. Maka yang kurindukan adalah diam di dalam hadiratmu. Yang kurindukan adalah dekat denganmu. Tentu ini juga ada banyak latar belakangnya. Kenapa? Dia punya harta banyak. Tetapi ternyata orang-orang di sekitarnya, orang-orang pengkhianat semua. Orang yang hari ini diajak untuk bercerita, ternyata dia juga orang yang akhirnya menikung dia dari belakang. Dan itu sangat menyakitkan. Anaknya yang dia didik dengan baik, ternyata anaknya juga yang mengejar-ngejar dia untuk mengambil tahtanya, yaitu Absalom. Sangat disayangkan, bukan? Sehingga akhirnya dia bilang gini, dengan segala kemegahan yang kumiliki, ternyata hanya Tuhanlah sumber kedamaianku. Dan itu bisa terbukti Bapak Ibu Saudaraku oleh Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan hari ini, kita dipertontonkan habis-habisan dengan peristiwa Pak Rafael Alun, dengan peristiwa-peristiwa bea cukai dan lain sebagainya, dengan peristiwa-peristiwa polisi dan lain sebagainya, dengan peristiwa-peristiwa para PNS dan lain sebagainya. Ternyata ada yang bilang sebenarnya itu bukan terjadi hari ini, itu sudah di bawah. Hanya karena peristiwa ini saja terblow up media dan lain sebagainya. Medsosnya sekarang lebih kuat, betul ya? Zaman dulu karena tidak ada medsos. Dulu kan kita cuma koran saja. Dan itu pun belum tentu saya baca koran. Paling mau dengar dari orang. Sekarang YouTube. Sekarang semua cepat diberitakan. Dan yang paling apes yang seringkali kita temukan. Waduh, ternyata tidak menjadi amanah juga ya. Ternyata kalau orang Kristen mendapatkan posisi itu.
Maka ketika ada anak-anak Tuhan maju sebagai anggota dewan, ini tahun 2024 nih, pastikanlah Anda tahu track recordnya. Jadi ketika dia datang, kadang-kadang kan kalau di hubungan kita datang itu, Marga Siotang, Kositorus, dan lain sebagainya, ngasih kartu tuh, datang. Lu nggak kenal, tiba-tiba datang ngasih kartu, terus atas dasar apa saya harus milih? Pertanyaan sederhana saya sebegitu saja. Lalu ada yang bilang, yang penting kan orang Batak, yang penting dia anak Tuhan. Tahu dari mana kau dia anak Tuhan? Dia cuma datang cuma mau minta suara aja kok. Gitu kan, gitu ya. Jadi mari kita berdoa dengan bijaksana siapa yang kita pilih. Tentu dengan harapan bahwa ketika mereka ada di sana, kita berdoa supaya dia terus berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, kembali lagi kita diperdamaikan dengan Allah. Maka diperdamaikan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, esensi di dalam kita mengiring Tuhan. Masalah berkat-berkat yang lain, saya yakin-yakinnya. Dan saya percaya juga Bapak yakin seperti itu, Bapak Ibu semua yakin, bahwa Allah kita adalah Allah yang besar seperti yang kita lantunkan, seperti yang kita nyanyikan. Bahwa pemeliharaan Allah itu tetap sempurna. Sekalipun kelihatannya seperti, kok kayak gini ya? Kok kayak begitu ya? Tapi yang saya maksudkan nih, pemeliharaan Allah tetap sempurna, Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Makanya selalu dikatakan nih, kiranya Allah memelihara hati dan pikiranmu. Dan jiwamu terpelihara. Dia nggak bilang begini, kiranya Tuhan Allah memberkati kantong dompetmu. Rekeningmu bertambah-tambah. Tidak ada begitu. Tuhan Allah memelihara hati dan pikiranmu. Karena dengan demikian, kalau itu terpelihara dengan baik, kita tidak gila. Kalau itu terpelihara dengan baik, maka kita akan mampu berkata bahwa Engkau Tuhan baik. Maka dengan demikian kita pun mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan bijaksana. Kita tahu bahwa ini harus dilakukan, kita tahu ini tidak boleh dilakukan. Maka itu menjadi penting bagi kita. Orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, ketika menerima korban Yesus Kristus, maka bagi dia adalah pemulihan, dan itu pemulihan itu sifatnya abadi, Bapak Ibu Saudaraku. Maka yakinlah, kalau itu Tuhan sudah lakukan, maka pemeliharaannya tetap sempurna. Anak-anak kita, masa depan kita semua, Tuhan akan tolong. Maka ketika tema nanti diberikan oleh GKI Pusat, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Mari kita lihat nanti pengharapan apa yang dimaksud. Pengharapan tentang kehidupan yang lebih baik di hari kekal nanti. Bukan pengharapan, karena Yesus Kristus mengatakan, sudah selesai. Oh, berarti sudah selesai juga hutangku di bank. Sudah selesai. Berarti sudah selesai juga penyakitku sembuh. Nggak begitu. Terakhir, Bapak Ibu, kalau konsep kita hanya sebatas kesembuhan jasmani, yang terbaru hari ini adalah, kalau kita ngikutin di YouTube, ada namanya Ibu Ida. Itu Ibu Ida Dayak. Ada yang nonton? Nah, bayangkan. Dia tidak menyebut nama Yesus loh. Saya tidak tahu apakah beneran kesembuhan itu terjadi atau tidak. Tapi kesannya yang mau didapatkan kesembuhan terjadi. Baik itu secara pada saat itu maupun nanti. Karena ada yang patah tulang, gini-gini diurut begitu ya. Ibu Ida Dayak ini adalah kalau tidak salah Dayak Pasir ya. Dari Grogol sana. Ceritanya begitu. Dia sekarang putar-putar di Bandung, Jawa Barat dan Jakarta sekitarnya. Begitu. Dia melakukan pelayanan-pelayanan penyembuhan, dan bayangkan banyak orang berbondong-bondong ke sana. Tidak ada nama Yesus di situ. Jadi kalau akhirnya ada orang sekarang juga dengan melakukan hal sama dengan menjual nama Yesus, saya bilang itu ada tuh nah. Gak mau jual nama Yesus juga bisa dia melakukan kesembuhan. Karena hal-hal seperti itu bukan untuk dipertontonkan. Sekali lagi, Yesus tidak pernah mempertontonkan, kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Karena Yesus hendak menyatakan supaya orang yang tidak beriman itu, yang tidak percaya itu, mereka percaya kepadanya. Dalam konteks itulah Yesus melakukan perkara-perkara itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau konteks kita bagaimana?
Kita berharap ada mujizat, amin. Kita berdoa untuk seperti itu. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Kita berdoa untuk seperti itu. Tapi lebih daripada itu, mari jangan sampai korban Yesus Kristus itu hilang dalam kehidupan kita semua. Karena itu yang paling sial sekali. Maka di firman Tuhan katakan, apalah arti dunia ini kita miliki kalau tanpa Yesus dalam kehidupan kita semua. Semua itu menjadi sia-sia. Coba Bapak Ibu renungkan. Kata-kata itu sepertinya klise saja. Kata-kata itu seperti klise saja. Tapi beranikah kita mau menghidupi itu seperti itu? Itu menjadi perenungan buat kita semua. Apalah artinya semuanya ku miliki kalau tanpa Yesus dalam kehidupanku? Kita yang hari ini mendengar kalimat itu biasa saja. Dan sepertinya biasa-biasa saja, santai saja. Karena mungkin kita menganggap Yesus ya biasa saja. Bukan sebagai junjungan. Cinta Tuhan ya cinta gitu. Sepertinya kayak gimana gitu ya. Tapi kan pada akhirnya Bapak Ibu, itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita semua. Sebagaimana kecintaan kita kepada Tuhan. Amin. Kecintaan kita kepada Tuhan itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak seperti mereka. Menyatakan, betapa aku mencintai Engkau Tuhan Yesus. Gitu kan. Tulis di medsos gitu. Hatiku rindu untuk memelukmu. Hatiku rindu untuk bertemu dengan Engkau. Matilah. Kalau mau cepat. Gitu. Jadi memang Mongol ini agak kacau-kacau sedikit Mongol ini. Dia bilang, Tuhan kami mengundang Engkau hadir di sini. Nyatakan kehadiranmu. Dia tidak tahu. Kalau dia datang, selesai kita semua ini. Imam Mahdi datang. Kiamat loh. Jangan undang-undang. Salah lagi kan tafsirnya kan gak begitu ya. Artinya dia hadir dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Jadi ada lagi slide-nya? Saya lupa-lupa ini karena sudah kepanjangan. Tidak ada ya? Tidak. Oke, terima kasih. Kodenya begini. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hosana bagi anak Daud. Mari kita nyatakan hosana bagi Tuhan. Hosana Allah yang telah memberikan keselamatan bagiku. Aku yang harusnya binasa, dia datang memberikan keselamatan. Dan kalau keselamatan jiwa itu telah diberikan, saya yakin pemeliharaannya tetap sempurna. Amin. Kesakitankah? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini ekonomi kita di bawah, kita tetap menyatakan Engkau Tuhan yang baik. Hari ini kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanku baik loh. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkanku. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian dan kami juga telah memberikan persembahan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan, boleh menguatkan kami. Bagaimana Allah telah datang bagi kami semua. Bagaimana Allah telah berkorban untuk keselamatan jiwa kami. Untuk keselamatan kehidupan kami. Dan memberikan pengharapan kepada kami semua ya Bapa. Kami adalah manusia yang harus dibinasakan. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, Allah memulihkan, memperdamaikan kami dengan Tuhan. Allah memberikan kemenangan besar bagi kami semua. Ketika Allah telah berkorban bagi kami percaya pemeliharaan itu tetap sempurna bagi kami semua. Tuhan memelihara hati dan pikiran kami, jiwa dan tubuh kami, roh kami. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Tuntun kami Tuhan, ketika kami dalam menghadapi perjuangan-perjuangan kehidupan kami tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, memberkati seluruh jemaat sahabat mulia, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau terus menolong dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau terus memberkati sakit mereka Tuhan. Engkau pulihkan. Engkau berikan kesegaran bagi mereka ya Bapa. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, Engkau yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita ya Bapa. Dan kehidupan kami boleh menjadi saksi yang baik di tengah-tengah masyarakat kami. Dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, bahkan di dalam rumah tangga kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menjadi berkat ya Bapa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami akan pulang dan kami akan beraktivitas seperti yang sudah-sudah. Dan kami mohonkan ya Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami di sepanjang hari-hari kami ke depannya Bapak. Dan jauhkan kami supaya kami tidak berbuat dosa. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.